Pernah nggak kamu ketemu satu film yang dari luar kelihatannya aneh, bahkan mungkin kamu sempat ngeremehin dari trailernya. Tapi begitu selesai kamu tonton, filmnya ternyata jadi sangat berkesan di kamu. I wanna bash it so bad. What's with them? Halo semuanya, balik lagi di Cine ID. Hari ini kita akan membahas film The Ship Detectives. Film ini disutradarai oleh Kyle Balda dan ditulis oleh Craig Mazin. Adaptasi dari novel Three Bags Full karya Leonie Swan. Dari konsepnya aja udah kedengeran kayak bakal ribet banget. Ada family, ada misteri pembunuhan, ada komedi British yang garing, terus ada domba CGI yang juga somehow penting banget di cerita. Kedengernya kacau, tapi ternyata nggak juga kok. Film ini ngikutin George Hardy yang diperankan Hugh Jackman, seorang gembala yang tinggal di desa kecil bernama Denbrook. Hidupnya sederhana, gak macem-macem, dan sebagian besar waktunya dihabiskan bareng kawanan dombanya yang udah dianggap seperti keluarga sendiri. Tapi ketenangan itu gak bertahan lama. Suatu hari, George ditemukan meninggal dalam keadaan yang cukup misterius. Dari situ, seluruh desa mulai dipenuhi tanda tanya. Orang-orang punya dugaan masing-masing. Rahasia yang selama ini tersimpan mulai muncul ke permukaan. Dan kasus kematian George pun perlahan jadi teka-teki yang harus dipecahkan. Dan yang gak disangka, bukan cuma manusia yang ikut nyari jawaban. Tapi para domba juga ikut jadi detektif. Yang bikin film ini beda banget adalah cara dia mainin dua perspektif. Di dunia manusia, kita dapet polisi kikuk, reporter kepo, pengacara misterius, dan warga desa yang semuanya kelihatan sas banget buat dipercaya. Film ini juga diperankan oleh nama-nama besar kayak Hugh Jackman, Nicholas Brown, Nicholas Galitzine, dan Emma Thompson. Dan yang bikin unik adalah dunia domba. Ini gila sih. Mereka bukan sekedar background lucu, mereka debat, curiga, bikin teori sendiri, bahkan ribut kayak grup WhatsApp. Dan yang paling wow, itu semuanya terasa hidup banget. Jadi jujur, kekuatan utama film ini ada di dombanya. Mereka bukan gimmick, mereka literally jantung cerita ini. Interaksi mereka natural banget, humor mereka nggak maksa. Bahkan momen emosionalnya juga kena. Animasi dari Framestore juga gila sih. Dombanya sampai bikin kamu lupa kalau itu CGI. Musiknya juga smooth banget. Ngerti kapan harus lucu, kapan harus sedih, kapan harus diam biar emosinya ngena. Tapi dibalik semua itu, film ini tetap punya beberapa hal yang kerasa agak kurang maksimal. Yang paling kerasa itu justru datang dari karakter manusianya. Karena walaupun mereka sebenarnya punya peran penting dalam cerita, banyak dari mereka yang gak benar-benar dikasih ruang buat berkembang. Jadi kadang mereka terasa kayak pendukung cerita dibanding karakter yang benar-benar hidup. Dan ini bikin fokus penonton jadi agak geser. Harusnya fokusnya sama misteri dari sisi manusia, tapi malah seringnya kita lebih tertarik balik ke domba-dombanya. Selain itu, di bagian tengah cerita, ritmenya juga sempat agak turun. Gak sampai bikin filmnya jadi bosenin, tapi ada momen dimana alurnya terasa kayak agak ketahan, terutama ketika cerita terlalu lama fokus ke subplot. Semua itu gak sampai ngerusak pengalaman nonton sih, lebih ke bikin film ini terasa gak sepenuhnya mulus, tapi masih tetap enjoyable kok. Di balik misteri pembunuhan, The Ship Detective sebenarnya jauh lebih besar dari itu.
Film ini diam-diam ngomongin tentang kehilangan, tentang cara makhluk hidup menghadapi kematian, dan tentang bagaimana kita seringkali memilih untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan daripada benar-benar menghadapinya. Domba-domba di film ini punya mekanisme yang unik. Mereka bisa melupakan hal yang menyakitkan. Sekilas ini terdengar lucu, tapi semakin lama kamu sadar, ini metafora yang cukup gelap. Tentang gimana trauma selalu disembunyikan, bukan disembuhkan. Dan ketika film ini mulai menyentuh bagian itu, tonnya berubah, terasa jadi lebih dalam dan lebih emosional. Ada juga cerita tentang diskriminasi kecil di dalam kawanan, di mana domba yang lahir di musim dingin dianggap berbeda dan gak diterima. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi film ini mengemasnya dengan cara yang bikin penonton dewasa bisa mikir, sementara penonton muda tetap bisa menikmati ceritanya. Awalnya banyak orang skeptis, kayak serius ini film domba detektif. Tapi setelah rilis, justru banyak yang kaget karena ternyata film ini jauh lebih bagus dari ekspektasi. Word of mouth-nya jalan. Orang-orang mulai rekomendasiin dan lama-lama film ini dapat audiensnya sendiri. Bukan yang langsung viral besar, tapi lebih ke hidden gem gitu. Rating dari CineID untuk film ini adalah 8/10. Ini bukan angka asal ya, karena film ini sebenarnya punya sesuatu yang cukup jarang ditemukan di film lain. Bukan film yang maksa buat jadi besar atau film yang penuh twist yang bikin kepala muter. Juga bukan film yang selalu serius sampai terasa berat. Film ini ada di posisi tengah, tapi justru itu yang bikin dia unik. Karena yang aku rasain setelah nonton itu bukan sekedar ceritanya bagus atau visualnya keren, tapi lebih kerasa hangat yang tinggal setelah filmnya selesai. Kayak ada sesuatu yang nempel gitu. Dan mungkin itu karena film ini berhasil bikin kita peduli sama sesuatu yang awalnya gak kita anggap penting. Kayak domba CGI yang harusnya cuma jadi elemen lucu, tapi malah jadi bagian yang paling berkesan di keseluruhan cerita. Pada akhirnya, The Ship Detective mungkin bukan tipe film yang bakal rame di awards atau jadi perbincangan besar. Tapi jujur, ini tipe film yang bisa aja jadi comfort movie tanpa kamu sadar. Film yang kamu tonton tanpa ekspektasi, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian masih keinget beberapa momennya. Bukan karena twistnya doang, tapi karena film ini benar-benar ngerawat karakter-karakternya, bahkan yang bentuknya domba CGI sekalipun. Dan mungkin itu yang bikin film ini beda. Sederhana, tapi kerasa dibuat dengan hati. Jadi setelah nonton ini, pertanyaannya bukan cuma siapa pelakunya, tapi lebih ke kok aku jadi emosional ya karena film ini. Itu dia review The Ship Detective versi CineID. Kalau kamu suka jangan lupa like, komen, share, dan subscribe CineID ya. Sampai ketemu di review berikutnya. Dadah!